wabarakatuh. Silakan. Atas kesempatannya, saya Tati. Masya Allah ya Mbak Karissa, luar biasa perjuangannya. Yang saya penasaran, mungkin terkait pesantrennya, di mana yang membuat Mbak jadi bisa, Masya Allah gitu ya, bisa dalam banget seperti itu gitu ya, mempelajari tentang Islamnya. Dan kemudian juga yang kedua, kalau misalnya kita punya temen yang ternyata lagi belajar tentang agama gitu ya di Indonesia misalnya, terus apa yang harus kita sebagai temannya, sebagai muslim temannya yang sarankan untuk pergi kemana gitu, atau coba tanya-tanya cari tahu di Mualaf Center, atau pergi ke pesantren itu juga, atau pergi kemana gitu. Soalnya karena kita sendiri juga ya kalau misalnya mentok gitu ya, nggak bisa mencari jawaban, bisa mesti menyarankannya kemana gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mbak Tati dari mana, Mbak Tati? Dari DC. Oh, dari DC. Tetangga saya, Mas Imus. Masya Allah. Baik. Ya, thank you ya sudah bergabung dengan kita malam ini, dan saya langsung ke Dr. Karissa. Yang dijawab dulu berarti ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih Bu Tati pertanyaannya. Waktu itu saya dibawa pondok pesantrennya ke Pondok Pesantren Mu'alafah Irena Center, punyanya Umi Irena Handono, yang kebetulan beliau juga mu'alaf ya dulu ya. Dan alhamdulillah itu ada di Sentul, Bogor. Nah, kalau misalnya tadi ada teman-teman yang mungkin tertarik belajar Islam gitu, kalau Umi itu berhubung lagi pandemi, memang beliau hanya tempatnya di situ aja gitu ya. Tapi kalau mungkin mau lebih banyak berbagai kota, itu mungkin Mualaf Center. Kalau ada website Mualaf Center, itu waktu itu saya pertama kali juga buka websitenya, itu ada di berbagai kota di Indonesia, juga sudah langsung ada nama pembina mualafnya untuk ikhwan atau akhwat, itu udah langsung kebagi gitu. Biasanya nanti mereka minta biodata kita dulu dan alasan ingin ke sana dulu gitu. Nah, nanti waktu itu kalau saya mungkin Allah juga yang sudah gerakkan ya. Jadi saya sudah segala macam dokumen yang diperlukan itu udah langsung saya bawa gitu. Masalah dipakai nggak dipakai, saya pikir ya udah gitu. Dan ternyata memang kepake gitu. Karena ternyata langsung syahadat gitu. Dan waktu itu memang ada dokumen-dokumen yang diminta gitu terkait itu, karena memang terus terang ya sekarang juga di satu sisi ada banyak fenomena orang berhijrah, orang mualaf, tapi juga sebenarnya ada masih orang-orang juga yang menyalahgunakan gitu. Jadi mungkin mereka juga hati-hati ya gitu. Ada yang bilang mualaf tapi sebenarnya bukan mualaf gitu, karena mungkin ada motif tertentu gitu. Jadi benar-benar mereka itu kayaknya sih sebenarnya kayak dipastikan dulu lah ya kalau ini memang benar-benar memang orang yang mau belajar tentang Islam gitu. Semoga menjawab Bu Tati. Mungkin saya aja lagi bertanya ke Dr. Karissa. Dr. Karissa kan katanya tadi latar belakang keluarga, suku dan sebagainya itu memang dibesarkan dalam Kristen ya, Kristiani. Saya tuh jadi penasaran sebenarnya dari suku apa ya Dokter Karissa? Tapi Masya Allah udah pantas banget ya dengan jilbabnya hijrah gitu, kayaknya udah, dan ilmunya juga tuh Masya Allah gitu, jadi kayaknya nggak kelihatan gitu, udah pantas-pantas aja. Masya Allah ya, itu memang itu balik lagi ke Al-Quran ya. Saya dulu heran gitu kalau baca terjemahan Al-Quran itu dibilang katakan kepada istrimu gitu, anak-anak perempuan itu kalau kenakan hijab ini, menutup dada gitu ya, supaya mereka lebih dikenali. Itu yang saya bingung gitu. Sedangkan apalagi kalau yang pakai niqab gitu, saya bingung gimana makin dikenali ya itu. Tapi Masya Allah ya, emang betul semua yang sudah disyariatkan gitu ya, itu benar-benar semuanya membawa kebaikan gitu. Kalau soal tadi suku gitu, mama saya orang Malang, kelahiran Malang, mama. Kalau bapak sebenarnya udah lahir almarhum ya Juni kemarin gitu, itu beliau di Jakarta lahirnya, tapi keluarga masih banyak di Parungkuda, Sukabumi. Gitu. Ada Sundanya ya berarti. Ada Sundanya juga, ada Malang, kemudian ya kalau suka ada bilang itu keturunan Chinese itu ya,
atas-atasnya ada ya, tapi terus belum nggak punya nama Chinese, nggak bisa ngomong juga. Iya. Tadi dari baca nama last name-nya saya juga bingung dari mana nih ya kira-kira Dokter Karissa. Penasaran. Ya, saya kebetulan nggak ganti nama juga karena saya pernah diundang gitu ya. Di mana ya Pak Kiai Hajinya bilang nggak usah ganti nama katanya. Itu arti Karissa itu sudah bagus, artinya keras. Loh, kok keras? Saya bilang gitu. Keras konotasi positif, tekun, istiqomah. Katanya, oh gitu, jadi nggak usah ganti, Pak Ustadz, nggak usah katanya gitu. Jadi ya udah akhirnya nggak jadi gitu. Tadinya sempat apa ya yang mendekati, yang ingin diteladani tadinya Bunda Khadijah gitu tadinya, tapi ya udah nggak ganti nama gitu karena alhamdulillah ternyata di bahasa Arab pun mungkin artinya sudah menjadi doa ya. Masya Allah.